Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan sesi ke-11 dari manajemen rantai pasok dengan topik metode transportasi dalam manajemen rantai pasok. Ya. Nah, topik kali ini membahas tentang metode transportasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Nah, metode transportasi ini digunakan untuk memecahkan masalah bisnis, ya, pembelajaran modal, alokasi dana untuk investasi, analisa lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan untuk lini produksi, ya, scheduling produksi juga, ya. Nah, tujuannya itu supaya pengaturan distribusi barang dari tempat yang memiliki atau menghasilkan barang tersebut dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut, itu biaya distribusinya dapat ditekan seminimal mungkin dan efektif. Nah, juga memecahkan distribusi alokasi, ya. Ada juga menggunakan metode transportasi ini untuk alasan memecahkan masalah-masalah lain seperti pembelajaran modal, alokasi dana untuk investasi, dan lain sebagainya. Ciri-ciri penggunaan metode transportasi itu adanya sejumlah sumber dan tujuan tertentu, ya. Kuantitas komoditi, ya, komoditi, ongkos pengangkutan komoditi dari satu sumber ke sumber yang lainnya, ke tempat tujuan yang lainnya. Kemudian kita akan membahas dengan bagaimana metode pemecahan masalah dengan metode transportasi ini. Kita menggunakan tabel awal, di mana menentukan solusi visible awal terdiri dari aturan northwest corner, metode inspeksi atau ongkos terkecil, atau metode PAM, Vogel Approximation Method. Kemudian kita menggunakan tabel optimum untuk menentukan solusi visible yang optimal. Di antaranya menggunakan metode stepping stone dan juga metode MODI atau modified distribution. Di dalam metode distribusi ini kita menggunakan metrik. Jadi metrik ini, ya, mengalokasikan daerah asal sejumlah I, ya. SI itu merupakan supply dari ketersediaan barang yang diangkut dari daerah asal ke tempat tujuan TJ untuk memenuhi kebutuhan DJ, yaitu permintaan demand barang di sejumlah J tujuan. XIJ itu jumlah barang yang akan diangkut dari AI ke TJ. CIJ itu besarnya biaya transport. Nah, kita bisa menemukan biaya transport berapa, dan kita juga menentukan bahwa jumlah permintaan sama dengan jumlah ketersediaan. Kita masuk kepada metode northwest corner. Di sini kita menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak dari sudut paling kiri atas. Untuk mengetahui metode northwest corner ini, Anda harus mengikuti aturannya yang dilakukan atau informasinya itu tersedia di halaman 10, ya. Contoh soal dari northwest corner ini tersedia pada halaman 11, ya. Di mana ada 3 pabrik P1, P2, P3 untuk dialokasikan ke berbagai gudang dari gudang G1, G2, dan seterusnya. Dan masing-masing kolom itu ada kapasitas demand-nya. Ikuti prosedur penyelesaiannya. Bagaimana Anda mengisikan kolom mulai dari kiri atas northwest dengan mempertimbangkan batasan persediaan dan permintaannya. Kemudian Anda bisa mengisikan pada kolom di sebelah kanannya sehingga semua permintaan terpenuhi. Anda sampailah kepada biaya total dengan menggunakan formula ini, ya. Oke, kemudian metode yang berikutnya adalah metode inspeksi, ya. Di sini menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Kembali Anda ikuti aturannya sesuai petunjuk pada halaman 14, ya. Contoh bagannya bisa Anda ikuti dengan menyesuaikan aturan pada contoh bagan di halaman 15. Sehingga Anda bisa mendapatkan biaya total, ya, angka dari biaya total menggunakan formula tersebut.
Selanjutnya pada halaman 17 kita akan membahas dan berikutnya kita akan membahas metode VAM, Vogel Approximation Method. Lebih sederhana karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup dibandingkan metode lainnya. Nah, cara nyari metode VAM ini kita mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Prosedur pemecahan dari metode atau petunjuk pemecahan dari metode VAM ini dapat Anda ikuti pada halaman 18 ya. Contoh soal dan penggunaan metriknya bisa Anda lihat, perhatikan dengan mengikuti petunjuk prosedur poin-poin diikuti pada bagan dari mulai halaman 19, 20, 21, 22 sehingga Anda akan menemukan formula biaya total. Masing-masing memiliki biaya total dengan formula yang berbeda, namun hasil biaya totalnya secara hampir bersamaan. Ya. Nah, tugas-tugas secara mandiri bisa Anda lakukan ya secara terpisah ya. Anda bisa melakukan untuk pendalaman Anda. Kemudian kita masuk metode MODI. Metode MODI ini menggunakan alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal, memakai suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Nah, di sini kita menggunakan persamaan metode MODI seperti terlampir pada halaman 27, di mana R merupakan nilai baris ke I, KJ merupakan nilai kolom ke J, dan C merupakan biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan J. Nah, metode MODI ini secara bertahap menggunakan pedoman prosedur seperti Northwest Corner Rule, peraturan Northwest Corner. Nah, ada syarat yang harus dipenuhi di dalam metode MODI, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris yang ditambah banyaknya kolom dikurangi 1. Ya. Contoh soal metode MODI bisa Anda perhatikan untuk pendalaman Anda dari mulai halaman 29 dan ikuti bagian keterangannya di halaman 30 dengan menentukan alokasi hasil produksi dari setiap pabrik pada contoh tersebut ya. Nah, isilah tabel di dalam MODI itu ya dari sudut kiri ke kiri atas ya pada prosedur 1 sehingga Anda mendapatkan biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama, yaitu nilainya seperti tercantum pada halaman 31. Kemudian pada halaman 32 Anda bisa menentukan bagaimana nilai baris dan kolom ya. Pada halaman berikutnya, tahap berikutnya Anda bisa menentukan menghitung perbaikan indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikannya ya. Sebentar saya perbaiki juga materi ini ya. Oke. Nah, apa yang perlu diperbaiki di sini? Pada halaman 34 Anda akan menemukan alokasi perbaikan alokasi dari tujuan dari pabrik menuju gudang A, gudang B dan C ya. Sehingga Anda bisa menemukan biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua ya. Pada tahap keempat, ulangi langkah-langkah tersebut, lalu mulai lagi langkah 2 sampai diperoleh biaya terendah ya. Kemudian Anda akan mendapatkan alokasi baru dan biaya pengangkutan alokasi tahap ketiga. Nah, perhatikan formula indeks perbaikan adalah nilai yang dimaksud dengan indeks perbaikan itu apa ya. Lalu di mana titik tolak perubahannya. Oke. Nah, Anda bisa mendapatkan alokasi baru di mana biaya pengangkutan untuk alokasi tahap keempat dapat Anda temukan. Hasilnya seperti formula pada halaman 38. Nah, di halaman terakhir itu akan Anda temukan alokasi tahap keempat yang merupakan kesimpulannya. Alokasi tahap keempat itu merupakan alokasi yang optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang bernilai negatif. Demikian materi metode transportasi ini saya sampaikan untuk Anda pelajari lagi kembali, bisa secara mandiri mengulangi video ini
atau menggunakan modul dan mengerjakan kuis dan tugas secara mandiri. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Silakan berikan komentar pada video atau like jika Anda memiliki kesempatan, ya. Tetap semangat, ya, tetap sehat, dan sampai ketemu pada sesi berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.